Ditreskrimum Polda Lampung akan menelusuri tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap tersangka Ahmad Ramadan berusia 27 tahun yang merupakan Direktur PT Adera Ramanda Group atau penipu petani kopi di Lampung Barat seberat 151 kg atau 151 ton. Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Pahala Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menelusuri TPPU terhadap pelaku penipu bos kopi di Lampung tersebut. Pada saat ini, Polda Lampung telah mengamankan mobil mewah yakni mobil Mustang berwarna kuning, kemudian mobil mewah Hyundai Palisade berwarna hitam. Selain itu diamankan juga barang mewah lainnya berupa handphone iPhone, kemudian uang tunai ratusan juta rupiah yang dihadirkan pada konferensi pers di Mapolda Lampung. Terkait TPPU tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap tindak pidana penipuan terhadap bos kopi tersebut senilai 10,36 miliar. Di mana tindak pidana ini dilakukan oleh kedua terlapor yaitu saudara Ahmad Ramadan dengan 2 LP dari saudara Rozikin dan saudara Natalia. Di mana penipuan atau penggelapan ini merugikan sebanyak 27 ton kopi yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini. Nanti bagaimana kronis kejadiannya, penangkapannya, dan modus operandinya akan langsung disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Lampung. Untuk meningkat waktu, kami persilakan pada Bapak Direskrim untuk menyampaikan. Kami haturkan waktu. Berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan, yang mana kasus ini ada 2 laporan polisi yang masuk ke Ditkrimum. Yang pertama adalah laporan tertanggal 12 September. Dalam hal ini yang menjadi korbannya banyak masyarakat atau petani, bukan hanya satu. Namun ada satu perwakilan yang membuat laporan atau sebagai pelapor. Kemudian satu lagi ada laporan polisi tertanggal 14 September 2024. Untuk LP ini sebagai pelapornya adalah perusahaan yang juga merasa dirugikan atau tertipu terkait dengan ulah dari pelapor. Perlu kami sampaikan bahwa atau penangkapan ini kami langsung saja penangkapan terhadap pelaku ini memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan posisi ataupun keberadaan dari pelaku. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan diketahui keberadaan dari pelaku, tim juga berangkat ke Jawa Barat dan melakukan koordinasi komunikasi dengan Polda ataupun Polsek setempat dan diketahui keberadaannya. Kemudian dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, kemudian didalami terkait dengan barang-barang bukti hasil dari kejahatan yang sebagian sudah dibelikan oleh yang bersangkutan, baik itu berupa kendaraan, ada yang berupa rumah, kemudian ada juga jam tangan mewah. Ini untuk barang bukti cukup banyak, ya. Ada 18 item. Kalau memang perlu kami sampaikan item-itemnya, ya tadi sudah kami sampaikan 1 unit rumah, 1 unit mobil Mustang warna kuning ada di belakang, kemudian 1 lembar surat kuasa dari Budi Setiawan, kemudian Indonesia, kemudian uang tunai sebagaimana yang rekan-rekan bisa 50 juta rupiah, kemudian 1 unit mobil Hyundai Palisade warna hitam, kemudian 1 unit jam tangan Rolex, kemudian 1 unit jam tangan
Baume and Mercier. Kemudian 1 buah jam tangan Breitling. Kemudian 1 buah kalung salib emas. Kemudian 1 buah kalung emas putih, 1 buah kalung perak. Ada pelaku yang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menggunakan uang hasil penjualan kopi untuk keperluan pribadinya. Ini yang sementara hasil yang kami dapatkan, modus pelaku melakukan kegiatan penipuan. Untuk pasal yang diterapkan sebagaimana di awal sudah disampaikan adalah pasal 378 dan atau pasal 372 tentang penipuan dan penggelapan. Untuk ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, itu ancaman hukuman yang ada di dalam. Pertama, terkait dengan laporan polisi, sebagaimana kami sampaikan di awal, laporan polisi ada 2. Kemudian untuk yang kolektif tadi, total kerugian itu 10.380.000 uangnya. Ini kami terus akan melakukan pendalaman, dan apabila memang nantinya dari hasil pendalaman yang kami lakukan, proses penyidikan yang kami lakukan, bahwa cukup kuat bukti-bukti atau memenuhi unsur-unsur pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tentu kami akan melanjutkan atau memproses ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau memang cukup kuat nanti bukti-buktinya dari hasil pendalaman yang kami lakukan, proses penyidikan yang kami lakukan, bahwa cukup kuat bukti-bukti atau memenuhi unsur-unsur pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tentu kami akan melanjutkan atau memproses ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau memang cukup kuat nanti bukti-buktinya ke sana, berdasarkan hasil penelusuran aset-aset yang beralih atau yang dengan modus atau cara tersangka melakukan penipuan atau penggelapannya. Jadi tersangka ini merupakan trader kopi. Dia memiliki perusahaan bernama PT Adera. Jadi dia menampung kopi dari masyarakat, khususnya dari petani dan pengepul di daerah Lampung Barat. Jadi untuk korban yang masyarakat, sebagaimana disampaikan Pak Direktur tadi, itu kan ada pengepul dan juga petani. Jadi korban ini menampung kopi dari masyarakat. Selanjutnya modusnya dia memasukkan kepada perusahaan di Lampung. Ada 2 perusahaan, yaitu PT LDC dan Asia Makmur. Nah, selanjutnya setelah memasukkan kopi, pembayaran kopi dibayarkan langsung oleh perusahaan. Akan tetapi pembayarannya tersebut tidak diserahkan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari pelapor perusahaan, setelah korban ini menerima duit pembayaran, dia menjanjikan lagi ke perusahaan akan memasukkan kopi lagi senilai uangnya itu 1,5 miliar. Jadi dia bond ke perusahaan akan menyerahkan kopinya besok. Nah, setelah duit diserahkan lagi, kopinya nggak diserahkan. Jadi dia mengambil dari petani kopinya, tapi mengambil duitnya dari perusahaan. Seperti itu modusnya.